Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sagus Saputra dengan NIM 240705023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Mobile Device Security and Mobile Device Management atau disingkat dengan MDM. Nah, pada era digital modern saat ini, perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, laptop, dan mobile device telah menjadi kebutuhan utama. Nah, hampir seluruh aktivitas manusia sekarang bergantung pada perangkat mobile seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga transaksi keuangan. Nah, namun semakin tinggi penggunaan perangkat mobile juga meningkatkan ancaman keamanan cyber. Banyak data sensitif perusahaan maupun data pribadi tersimpan di perangkat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan dan pengelolaan perangkat yang baik melalui konsep Mobile Device Security and Mobile Device Management atau MDM. Nah, mengapa Mobile Security itu penting? Mengapa Mobile Security itu penting? Nah, menurut data penelitian terbaru, jumlah pengguna smartphone terus meningkat. Nah, mobile device menjadi target utama serangan cyber dan kebocoran data banyak terjadi melalui perangkat mobile. Nah, saat ini miliaran orang telah menggunakan smartphone setiap hari. Hal ini menjadikan perangkat mobile sebagai target yang sangat menarik bagi penjahat cyber. Banyak pengguna yang menyimpan password, data bank, email, dokumen pekerjaan, hingga data pribadi penting di smartphone mereka. Nah, akibatnya, serangan seperti malware, phishing, atau spyware, dan pencurian data akan semakin meningkat. Nah, selain itu juga, penggunaan jaringan publik seperti Wi-Fi gratis di kafe, di warkop, ataupun di bandara juga meningkatkan risiko penyadapan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode koneksi piranti bergerak atau MDM. Nah, jenis-jenisnya ada Wi-Fi, terus ada Bluetooth, terus ada NFC, ada cellular network, VPN. Nah, perangkat mobile itu membutuhkan koneksi jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Setiap metode koneksi memiliki karakteristik, kelebihan, serta risiko keamanan yang berbeda-beda. Nah, Wi-Fi ini merupakan teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Wi-Fi memberikan akses internet dengan cepat dan praktis. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti earphone, smartwatch, speaker, atau smart TV. Kemudian ada NFC. NFC digunakan untuk pembayaran digital dan kartu akses. Kelebihan dari NFC ini adalah cepat, praktis, dan dapat digunakan untuk jarak dekat. Nah, kemudian ada cellular network, itu jaringan seluler seperti 4G dan 4G, memungkinkan akses internet melalui operator. Kemudian ada VPN. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada slide berikutnya, yaitu teknologi NFC. NFC adalah komunikasi jarak dekat digunakan pada e-money dan pembayaran digital. Nah, NFC memiliki dua perangkat yang bertukar data hanya dengan mendekatkan perangkat beberapa sentimeter. Teknologi ini banyak digunakan dalam kartu transportasi, e-wallet, smart access. Nah, ancaman yang akan terjadi yaitu seperti relay attack, NFC skimming, IP shop, relay attack, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu seluler, Wi-Fi, dan satellite communication. Nah, halaman berikutnya yaitu USB, GPS, RFID, dan infrared. Nah, USB digunakan untuk transfer data, tetapi juga untuk charging perangkat. Nah, untuk GPS digunakan untuk menentukan lokasi perangkat menggunakan satelit. Nah, yaitu navigasi, tracking kendaraan, dan juga untuk monitoring logistik. Kemudian ada RFID, yaitu digunakan untuk identifikasi otomatis pengguna. Nah, menggunakan gelombang radio. Kemudian ada infrared atau IR. Nah, itu adalah komunikasi line of sight, yaitu dengan jarak 5 meter. Nah, biasa digunakan pada remote, control, dan sensor. Seperti contoh, kita menggunakan remote TV. Nah, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu ancaman keamanan mobile device. Jenis-jenis ancamannya seperti malware, ada rogue Wi-Fi, ada SIM swap, ada phishing, ada data leak, dan credential theft. Kemudian kita masuk kepada konsep Mobile Device Management atau MDM.
Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam ancaman dan juga tentang teknologi piranti bergerak. Kemudian kita akan membahas konsep MDM. Nah, apa itu MDM? MDM adalah sistem teknologi atau kebijakan dan prosedur terstruktur untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobile dalam lingkungan kerja. Nah, baik perangkat milik perusahaan maupun BIOT secara terpusat dan jarak jauh. Nah, MDM itu merupakan sistem yang digunakan organisasi untuk mengelola perangkat, menerapkan kebijakan keamanan, memantau aktivitas, dan mengontrol akses data perusahaan. MDM menjadi penting dalam era kerja, hybrid, dan remote working karena perangkat karyawan dapat berada di berbagai lokasi. Nah, ada tujuan MDM, yaitu centralized control, yaitu kelola semua perangkat, kemudian data protection, enkripsi dan penghapusan data jarak jauh, policy enforcement, terapkan standar keamanan, compliance and audit, yaitu kepatuhan regulasi pada ISO 27001, GDPR atau HIPAA. Kemudian ada beberapa model, seperti modelnya BIOT, kemudian ada COP, kemudian ada Kobo, Company Owned, Business Only, ada SHIOT, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk kepada komponen inti sistem MDM. Yang pertama ada Mobile Application Management, itu mengelola aplikasi yang digunakan pada perangkat kerja. Nah, fungsinya itu adalah instalasi aplikasi, update otomatis, pemantauan aplikasi. Nah, yang kedua MCM. Nah, MCM ini adalah mengatur dokumen dan data perusahaan. Itu untuk distribusi aman, pembatasan tidak bisa dicetak, copy atau screenshot file. Kemudian akses selektif, hanya user yang berwenang yang bisa membuka. Kemudian log aktivitas, siapa, kapan, dan apa yang dilakukan. Kemudian ada context aware authorization, yaitu seperti autentikasi adaptif, itu evaluasi lokasi, waktu, perangkat. Kemudian ada kombinasi MFA ditambah dengan konten untuk verifikasi berlapis, deteksi anomali, login dari negara asing diblokir atau login yang tidak dikenali. Kemudian mendukung Zero Trust Security Arsitektur. Nah, kemudian kita masuk ke fitur keamanan MDM. Nah, beberapa fiturnya itu yaitu remote wipe, hapus semua data perusahaan dari jarak jauh jika perangkat hilang atau dicuri. Nah, kemudian ada full enkripsi, itu menggunakan file based encryption atau FBI, Android, dan data protection. Nah, data tidak terbaca ke lokasi yang telah dibuat dalam DPS, maka akses data sensitif otomatis dibatasi atau dinonaktifkan. Kemudian yang terakhir ada push notification, itu komunikasi real time sementara admin dan perangkat, seperti patch update, peringatan ancaman, perubahan kebijakan, atau instruksi darurat. Nah, halaman berikutnya itu implementasi MDM dalam dunia nyata. Nah, kita mengambil kasus yaitu Google, yaitu menggunakan BIOT plus Zero Trust. Itu semua perangkat harus diverifikasi sebelum diberi akses. Selanjutnya ada Telkom Indonesia, yaitu menggunakan COP. Smartphone kerja dengan MDM terinstall. Karyawan boleh gunakan perangkat di luar jam kerja, tapi data perusahaan dalam kontainer khusus yang bisa di remote wipe. Kemudian ada Rumah Sakit Siloam. Nah, itu menggunakan Cobo, itu tablet medis hanya bisa akses SIR dan rekam medis elektronik. Biometrik wajib, tidak ada akses internet umum, media sosial atau kamera selain untuk diagnosis. Nah, kemudian ada Universitas Terbuka, itu menggunakan BIOT edukasi. Nah, mahasiswa dan dosen memiliki akses LMS MIOT model LMS model via perangkat aplikasi, autentikasi 2 langkah atau 2FA. Nah, kemudian panduan keamanan perangkat diberikan ke semua sivitas. Nah, kemudian kita masuk pada tantangan dan risiko implementasi MDM. Apa saja sih tantangan dalam kita mengimplementasi MDM tersebut? Nah, tentunya tantangan utama yaitu privasi pengguna, konflik antara monitoring perusahaan dan hak privasi karyawan dalam skema BIOT. Kemudian kompleksitas IT, integrasi MDM dengan ID atau LDAP, cloud, dan berbagai OS memerlukan keahlian tinggi. Kemudian membutuhkan biaya lisensi seperti solusi
Enterprise MDM atau IMM memerlukan investasi yang besar, terutama dalam skala besar. Kemudian ancaman insider, karyawan yang tidak puas atau disengaja dapat menyalahgunakan akses MDM. Nah, dari tantangan tersebut, apa sih strategi kita? Nah, strateginya itu yaitu kebijakan transparansi. Buat perjanjian penggunaan yang jelas. Apa yang dimonitor, apa yang tidak. Kemudian pelatihan berkala, security awareness, training, plus simulasi ancaman untuk semua pengguna. Kemudian ada IMM terintegrasi, yaitu gunakan platform IMM atau UMM untuk konsolidasi dan efisiensi manajemen. Nah, yang terakhir yaitu audit and monitoring, yaitu melakukan pemantauan log aktivitas real time, mendeteksi anomali, dan respon insiden otomatis. Nah, selanjutnya, bagaimana masa depan mobile security? Nah, di era teknologi yang semakin maju, maka AI-driven security, yaitu machine learning, mendeteksi perilaku anomali dan ancaman baru secara real time, tanpa update manual. Kemudian, Zero Trust Architecture, itu ya setiap akses divalidasi berdasarkan identitas, konteks, dan kondisi perangkat. Kemudian ada advanced biometric. Nah, itu mempelajari bagaimana cara pengetikan, pola scroll, dan gaya penggunaan sebagai autentikasi pasif berkelanjutan. Kemudian ada secure mobile cloud, itu komputasi sensitif dipindah ke cloud transkripsi. Perangkat hanya menjadi terminal yang tipis dan aman. Kemudian ada IoT and 6G integration, keamanan 6G dengan AI native network dan integrasi satelit mendukung triliunan perangkat IoT secara global. Kemudian ada post quantum crypto, yaitu algoritma enkripsi tahap quantum computing, memproteksi data mobile dari ancaman komputer kuantum masa depan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, mobile device sama dengan aset kritikal. Nah, perangkat bergerak adalah tulang punggung produktivitas modern dan sekaligus menjadi titik terlemah keamanan organisasi jika tidak dikelola. Nah, yang kedua, keamanan harus berlapis, yaitu seperti enkripsi, tambah dengan autentikasi, monitoring, kebijakan, pelatihan pengguna. Nah, sehingga menciptakan pertahanan yang efektif dan tidak ada lagi solusi tunggal. Kemudian yang ketiga, ada MDM bukan pilihan, tapi keharusan. Tanpa MDM, organisasi kehilangan visibilitas kontrol atas aset digitalnya, terutama di era hybrid and remote working. Nah, yang terakhir, kebijakan, teknologi, dan budaya. Keberhasilan keamanan mobile bergantung pada 3 pilar, yaitu teknologi yang tepat, kebijakan yang jelas, dan budaya sadar keamanan. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.